Hai seluruh, sesuai janji Mamang di video sebelumnya, kali ini Mamang akan lanjut buat bahas film Ritual di series episode 5-8. So buat kalian yang belum nonton part satunya, silahkan kalian klik icon di atas ini ya. Nah buat kalian yang udah gak sabar buat dengerin episode selanjutnya, langsung aja sama-sama kita bilang hayu meluncur. Episode 5, Usik. Menceritakan tentang sebuah ritual penerimaan anggota organisasi baru, atau biasa disebut dengan kegiatan ospek. Ospek ini dilakukan di daerah hutan karena temanya cinta alam. Para maba yang tengah di ospek diwajibkan memakai pakaian setan, dan mereka harus mengambil barang-barang yang sudah kakak tingkat sembunyikan di beberapa tempat. Topan, seorang kakak tingkat sadis, menyuruh dua orang maba, yaitu Rido dan Tulus, untuk mengambil kain kafan di kuburan. Klunya adalah di batu nisan kuburan tersebut tertulis tanggal 0606-2019. Ada 5 tali kain kafan yang harus diambil, dan jangan sampai kurang. Sebenarnya Rido sangat takut, apalagi kuburannya sepi. Ya memang semua kuburan itu sepi. Mereka harus gerak cepat Slur, karena semakin lama mereka di kuburan, maka teman-teman kelompoknya akan dipanggil untuk dibotaki. Singkat cerita, Rido dan Tulus berhasil menemukan makam yang di batu nisannya tertulis tanggal 0606-2019. Kuburan itu atas nama Arya, dan ternyata kuburan itu baru berusia 7 hari. Di saat itu Rido tampak tak yakin, pasalnya makam ini seperti makam asli. Masa mereka harus membongkar makam ini untuk mengambil tali pocongnya? Pada ujungnya mereka tak punya pilihan lagi. Akhirnya memberanikan diri untuk membongkar makam tersebut. Setelah makam terbongkar, Rido dan Tulus segera mengambil tali pocong dari jenazah Arya. Setelah itu, dengan perasaan takut, mereka berdua lari meninggalkan kuburan itu. Sesampainya mereka melihat teman sekelompoknya sudah botak. Udah mah pakai kostum tuyul, kepalanya pun gundul. Bener-bener cocok dah. Dengan emosi, Rido memberikan 5 tali pocong yang kakak tingkatnya minta. Asisten Topan yakni Bagas merasa keheranan. Seharusnya tali pocong yang mereka ambil berwarna pink. Kok ini asli? Nani? Omae wa mou shindeiru. Tali pocong itu ada di kuburan bohongan yang sudah mereka buat. Ternyata Topan sengaja memberikan alamat kuburan palsu kepada Rido dan Tulus. Niatnya untuk mengerjai mereka. Dia tidak menyangka para maba itu akan benar-benar membongkar kuburan. Seharusnya mereka bisa membedakan mana kuburan asli sama yang bohongan. Tentu saja Rido kesal. Dia tidak terima dipermainkan seperti ini. Apalagi bersangkutan dengan mayat. Bagaimana jika mayat itu marah karena kuburannya dibongkar? Dengan tampang tak berdosa, Topan malah mengejek Rido. Dia malah melontarkan kata-kata tidak sopan kepada juniornya itu. Dia pun menertawai kebodohan yang telah mereka lakukan. Ketika sedang sendirian, keanehan mulai terjadi. Dari badannya muncul tanah kuburan yang masih basah. Tanah itu terus keluar. Topan jadi panik. Dia berlari keluar sambil berteriak. Semua orang di sana menatapi Topan dengan penuh keheranan. Lalu Topan melihat mereka semua adalah hantu asli. Mereka semakin mendekat dan mencoba melukainya. Topan memutuskan untuk kabur. Dia berlari ke tengah hutan hingga akhirnya dia bertemu dengan pocong Arya. Pocong Arya terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Topan yang panik tanpa sadar jatuh ke liang lahat kuburannya Arya. Tubuh Topan pun terbujur kaku, susah digerakkan, hingga akhirnya Topan terkubur hidup-hidup di kuburan tersebut.
Episode 6, Calon Mantu. Menceritakan sebuah keluarga yang mempunyai ritual turun-temurun dari leluhurnya, yaitu ritual untuk mengecek calon mantu. Dahlia adalah perempuan yang dipilih oleh Adam. Dia akan menikahinya. Tetapi jika ingin menikah dengan Adam, Dahlia harus mengikuti beberapa ritual dulu. Pertama, dia dipakaikan gaun pengantin. Jika gaun itu pas dipakai oleh calon mantu, maka dia berhak menikahi Adam. Ternyata gaun itu cocok di badan Dahlia. Dia senang sekaligus tidak menyangka karena ternyata gaun ini adalah gaun yang dipakai oleh nenek buyutnya Adam. Ibu Adam berpesan agar Dahlia setia, jangan pernah mengecewakan Adam. Dahlia pun berjanji dalam suka dan duka dia akan tetap mencintai Adam. Setelah itu Adam masuk ke ruangan. Dia akan memasangkan kalung untuk Dahlia. Dahlia menolaknya. Dia berkata tidak perlu dipakaikan kalung mahal-mahal karena dia ingin sederhana. Sesederhana dirinya yang mencintai Adam apa adanya. Adam terharu mendengar kata-kata itu. Lalu dia pamit sebentar untuk mengurusi pekerjaan. Kemudian Dahlia berkeliling. Dia pun masuk ke dalam ruangan perhiasan. Di sana dia melihat anting dan kalung yang dipakai nenek buyut Adam sesuai foto besar yang terpajang di tengah ruangan. Dahlia berniat akan memakainya supaya matching dengan gaun pengantinnya. Ketika tengah memakai perhiasan, Dahlia mendapatkan telepon. Ternyata telepon itu dari pacarnya. Tetapi bukan Adam, melainkan lelaki lain. Diam-diam Dahlia berselingkuh di belakang Adam. Selama ini dia berniat hanya ingin harta Adam saja. Melihat sifat aslinya Dahlia, arwah nenek buyut Adam jadi marah karena dia tidak mau Adam menikah dengan perempuan yang salah. Foto nenek buyut Adam tampak menatap tajam kepada Dahlia. Kemudian gaun pengantin itu dengan keras menjepit tubuh Dahlia. Dahlia pun berusaha menggapai gunting. Namun gaun itu tidak akan pernah rusak. Malahan guntingnya yang patah lur. Baju itu semakin menjepit Dahlia hingga dia mimisan. Tiba-tiba foto nenek buyut hidup, membuat Dahlia takut. Mendengar suara jeritan, Adam pun menghampiri calon istrinya itu. Dia heran kenapa Dahlia terdampar di bawah lantai. Ibu Adam melihat handphone milik Dahlia. Dia mengetahui jika Dahlia telah menduakan Adam. Ibu berkata jika mereka baru saja dibantu oleh nenek buyut dari tipuan perempuan ular seperti Dahlia. Adam sangat tidak menyangka. Dia pun marah, kecewa, dan berlari keluar. Dahlia meminta maaf. Dia rela tidak jadi nikah asalkan bebas dari sini. Tetapi terlambat. Sebagai hukuman, Ibu Adam akan mengurung Dahlia di ruangan tersebut. Akhirnya Dahlia tewas mengenaskan karena gagal mengikuti ritual calon mantu tersebut. Episode 7, Pelet. Mengisahkan seorang pemuda yakni Romi yang tergila-gila kepada kembang desa, yaitu Neng Juli. Sudah lama Romi berusaha mendekati, tetapi sang pujaan hati selalu tak menghiraukan. Padahal apa yang kurang darinya? Sudah baik, tampan, gagah dan rupawan. Itu pun kata emaknya sih. Di suatu hari, Romi nekat datang ke rumah Mbah Jerat, seorang dukun paling sakti di kampung ini. Dia ingin Neng Juli jadi tergila-gila pada dirinya. Setelah Mbah Jerat melihat fotonya Juli, lalu dia segera membuat racikan. Kemudian racikan itu diseduh dan menjadi minuman berwarna coklat. Baunya sangat tidak enak, kayak ada pesing-pesingnya gitu. Demi Neng Juli, Romi rela meminum racikan itu. Mbah Jerat bilang besok Juli akan tergila-gila padanya. Namun dia berpesan jangan pernah mencium Juli, karena itu akan menghilangkan pengaruh peletnya. Keesokan harinya, Romi datang menghampiri Juli. Mas Romi. Lalu secara tak terduga, Neng Juli menyapanya.
Kemudian Romi mengajak Julie jalan-jalan. Julie pun mau slur dan masuk ke mobilnya Romi. Mereka berdua pun akan jalan-jalan ke taman. Di sepanjang jalan banyak orang yang menertawai mereka. Merona di pelukku, terhanyut di pelukmu. Mungkin orang-orang itu merasa lucu karena bagaimana bisa orang secantik Julie mau pacaran sama si Romi. Tetapi Romi tak peduli. Yang penting sekarang dia bisa dekat dengan Julie. Sesampainya di taman, mereka pun mengadakan piknik kecil-kecilan, santai berduaan, saling bercanda gurau, dan dunia serasa milik berdua. Hingga di suatu waktu, posisi Romi sangat dekat dengan Julie. Dia tak tahan lur, ingin menciumnya. Namun jika dilakukan, bisa-bisa Neng Julie sadar lalu meninggalkannya, sehingga Romi hanya bisa memeluknya. Ketika malam hari, mereka berdua melihat fenomena mobil bergoyang. Iman mereka jadi goyah. Pelet yang diberikan kepada Julie ternyata sangatlah kuat, karena secara perlahan Julie mulai menggoda Romi agar mobil mereka bergoyang juga. Romi sudah tak kuat, dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Akhirnya Romi pun mencium Julie. Lalu, apakah yang akan terjadi? Tiba-tiba muncul dua tanduk dari kepala Neng Julie. Julie pun tertawa jahat. Romi seketika ketakutan. Dia keluar dari mobil. Tiba-tiba Julie menghilang. Romi pun masuk kembali lalu mengunci pintu mobil rapat-rapat. Ketika Romi akan pergi, tiba-tiba Julie sudah ada di depan mobilnya. Mau kemana Mas Romi? Romi sangat ketakutan. Dia tidak berani menatap Julie dan menghadap ke belakang. Tidak lama Julie menghilang lagi. Romi pun tarik nafas sejenak. Namun, tak lama kemudian, ia merasa ada yang bergerak di belakang mobil. Ketika dilihat, ternyata ada seorang kambing. Romi baru sadar jika sejak siang tadi dia jalan-jalan dengan kambing. Pantas saja semua orang tertawa. Semua ini gara-gara Mbah Jerat. Ternyata Julie itu anak perempuannya. Tentu Mbah Jerat tak mau Julie didekati lelaki sembarangan. Dia pun mengerjai Romi dengan memberikan makanan jamur yang telah dikencingi oleh kambing ternaknya. Di akhir cerita, Mbah Jerat tertawa terbahak-bahak membayangkan nasib si Romi. Episode 8, Permisi. Maria adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai pengrias jenazah. Di malam itu, Maria tengah menunggu suaminya pulang sambil merias seorang jenazah. Setiap kali akan mengurusi para jenazah, Maria selalu berkata permisi, karena dia yakin orang yang baru saja meninggal masih bisa mendengar. Beberapa jam kemudian, Lukas, yaitu suaminya, sampai juga di rumah. Maria berkata tumben karena Lukas pulang terlambat. Setelah Maria selesai mengurusi jenazah, lalu dia pun segera bersiap karena di malam itu dia akan pergi jalan-jalan bersama suaminya. Ketika baru saja akan berangkat, Maria mendapatkan kabar dari rumah sakit jika ada seorang nenek yang baru saja meninggal gara-gara kecelakaan lalu lintas. Dia diminta untuk mengurusi jenazah nenek tersebut. Maria memiliki rasa empati yang tinggi. Dia lebih memilih mengurusi jenazah nenek itu daripada pergi jalan-jalan. Singkat cerita, jenazah sang nenek pun datang. Lukas akan membantu pekerjaan Maria. Namanya juga korban kecelakaan, kondisi jenazah nenek ini sangat memprihatinkan sehingga diperlukan beberapa jahitan. Sebelum memulai pekerjaannya, seperti biasa, Maria mengucapkan permisi dulu. Lukas bertanya untuk apa. Maria bilang, secara ilmiah, otak manusia masih berfungsi pasca dirinya meninggal, sehingga mereka masih bisa mendengarkan kita. Lukas merasa takut. Ini pertama kalinya dia mengurusi jenazah.
Permisi, Bu. Tiba-tiba lampu mati. Maria tidak bisa bekerja jika ruangan gelap, maka dia akan membenarkan panel listrik dulu. Lukas bilang dia saja, Maria tunggu di sini. Tetapi keanehan mulai muncul. Dia pun mendapatkan gangguan dari arwah nenek itu. Mungkin karena Lukas merasa takut, arwah nenek itu jadi mengganggu. Untungnya Maria datang menyusul dan arwah nenek tadi seketika menghilang. Kemudian mereka mendengar TV seketika menyala sendiri. Maria segera mengeceknya. Dia pun melihat berita jika seorang nenek bernama Eli baru saja mengalami tabrak lari. Naas dia tewas karena tidak mendapatkan pertolongan dengan cepat. Maria bilang dia tahu Lukas tidak pernah memakai kemeja kusut. Dia juga tahu Lukas tidak suka lengan bajunya digulung. Yang ternyata Lukaslah pelaku tabrak lari itu. Lukas akhirnya mengaku dia kabur karena takut. Jika dia dipenjara, maka siapa yang akan mengurusi Maria? Dan Maria adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Maria menjawab, nenek itu juga punya keluarga. Keluarganya pasti sedang menunggu nenek itu pulang dengan keadaan selamat. Dia tidak menyangka Lukas malah kabur seperti pecundang. Lukas pun meminta maaf. Tetapi Maria bilang bukan kepadanya Lukas harus meminta maaf. Lukas pun akhirnya mendatangi jenazah nenek itu. Dia tahu sang nenek masih bisa mendengar. Dia benar-benar menyesal dan ingin meminta maaf. Saya seharusnya... Tiba-tiba nenek itu mencengkram tangan Lukas. Kemudian Lukas pun dibuat berlutut dan bersujud kepadanya. Mas, Hari menjelang pagi, polisi panggilan Maria pun sudah sampai di rumah. Akhirnya Lukas pun permisi kepada Maria untuk pergi mempertanggungjawabkan perbuatannya agar arwah nenek itu tenang. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita Ritual di Series episode 5-8. Dari episode-episode tersebut, kalian lebih suka yang mana nih? Oh ya, buat kalian yang udah tonton dari episode 1-8-nya, Mamang minta tolong dong buat sebutin satu aja yang paling berkesan atau bikin kalian merinding. Jangan lupa sertakan alasannya juga ya. Akhirnya selesai juga rekap series ini. Next, kalian mau diceritain series horor apa lagi nih? Tulis aja ya di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.